Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan sedikit membahas soal Excel yang advance. Ya, soal ini terlihat sulit, terlihat sulit karena barangkali kita terlalu takut atau terlalu grogi, terlalu gugup dengan soalnya. Padahal kalau dicermati dengan pelan-pelan, insya Allah soal ini tidak terlalu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam soal ini itu membutuhkan sedikit logika dan juga ketekunan. Karena data-data yang ada itu data-data yang tidak normal, artinya data-datanya tidak sebagus yang kita temui selama ini, ya. Oke, mari kita lihat soalnya seperti ini. Langsung saja, di sini ceritanya ada sebuah perusahaan yang memiliki pegawai-pegawai. Nah, data-data pegawainya akan dihitung, diproses dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah kita diminta untuk menyembunyikan 10 digit terakhir nomor induk kependudukan seseorang, karena bersifat rahasia. Oke, jadi yang ditunjukkan hanya 6 digit pertama. Ya, kita langsung ke sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan banyak cara, ada yang menggunakan replace dan lain sebagainya, Ini saya tunjukkan salah satu caranya. Oke, yang pertama saya gunakan left. Saya suka left soalnya. Left saya ambil dari sini. 6 digit saja. Saya ambil 6 digit. Oke, 6 digit. Kemudian saya tutup, lalu saya gabungkan dengan 10 karakter asterik 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Saya enter. Gampang sekali. Tinggal di copy, selesai. Soal pertama gampang. Berikutnya adalah tanggal lahir, teman-teman, kita akan lihat tanggal lahir. Contoh di sini, di dalam petunjuknya tanggal lahir itu adalah sesuai dengan petunjuknya di sini, tanggal lahir adalah 6 digit. DDMMYY, setelah kode kecamatan. Oke, jadi kita akan ambil dari nomor KTP-nya. Balik lagi ke sini, saya ambil ini, kebetulan kalau datanya ini berarti kita akan ambil 030389. Berarti ini karakter ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karakter ke-7 kita ambil 2 digit mendapatkan tanggal, 2 digit lagi mendapatkan bulan, dan 2 digit lagi mendapatkan tahun. Oke, mari kita coba. Saya ambil dengan mid, saya dengan mid. Ini kita kembalikan. Saya gunakan mid. Kolom ini. Kemudian saya ambil kolom ke-7, ambil 2 digit, Kemudian saya gabungkan lagi dengan mid, karakter ke-9, lalu karakter ke-11 untuk mendapatkan tahun. Akan tetapi tahunnya di sini, teman-teman, kita tidak bisa langsung karena 2 digit. Kita pengen yang full digit, bisa pakai tambahkan dengan angka 19, boleh seperti ini. Oke, 19 plus 2 digit tahunnya. Oke, kita enter. Nah, seperti ini sering terjadi, Jadi kita sudah nulis rumusnya, ternyata yang nongol adalah rumusnya, tidak pengen nilainya,
Oke, salah satu caranya kita bisa hapus, kemudian tulis lagi gitu ya. Ternyata enggak bisa. Nah, ya ternyata tidak bisa. Kita ganti lagi, diginikan enggak bisa. Oke, baik kita lihat di sini, ini berupa teks ya. Maka kita ubah menjadi general dulu. Oke, setelah berubah menjadi general, kita hapus satu karakter, enter jadi. Iya. Itulah salah satu trik yang ada di Excel ya, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi kadang kita harus memodifikasi sedikit. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan tanggalnya. Nah, akan tetapi kita diminta untuk dengan format yang tadi ya, dengan format tanggal. Ya, coba kita ubah menjadi tanggal. Oke, date, kemudian kita ganti Indonesia, contoh 12-14 Maret seperti ini, dan ternyata tidak berubah ya. Nah teman-teman jangan berkecil hati gitu ya. Nah di sini kita bisa gunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Salah satunya untuk mendapatkan tanggal kita bisa gunakan date. Yuk kita gunakan date. Nah di Excel juga sudah dikasih tahu untuk penggunaan date ya, itu kita harus menyebutkan tahunnya berapa, bulannya berapa, dan day-nya apa. Tahun, bulan, sama tanggal. Nah kita sudah dapat elemennya satu persatu. Maka kita bisa ambil aja. Yang pertama year itu ini. Saya cut, saya masukkan di sini year. Yang kedua adalah month ya. Month itu ini. Saya ambil, saya cut, masukkan sini. Kemudian elemen terakhir adalah tanggal. Oke. Baik. Double klik. Mantap. Ya. Gampang. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Isikan tanggal pertama pegawai bekerja. Jadi pertama kali bekerja dia tanggal berapa? Ya, masukkan di kolom G berdasarkan sheet data mulai bekerja. Ya, kita lihat data mulai bekerja ada di sini. Oke. Kemudian jangan lupa di sini ada keterangan jika data tidak ditemukan maka pegawai dianggap mulai bekerja 1 Januari 2020. Jadi ada kemungkinan data mulai bekerja ini tidak lengkap. Sehingga ada pegawai yang tidak ada mulai bekerjanya. Jadi kalau tidak ada maka diganti dengan 1 Januari 2020. Oke. Nah, kita lihat lagi di data mulai bekerja. Teman-teman perhatikan di sini referensinya dengan menggunakan email. Sekali lagi referensinya dengan menggunakan email. Padahal di sini di data pegawai kolom email belum ada. Ya, kolom email belum ada. Maka supaya bagus, mari kita ganti emailnya dulu. Ya. Nah, emailnya bagaimana? Kita lihat dari petunjuknya. Nah, ternyata email itu ya diambil dari nama depan, kemudian diikuti dengan titik, kemudian nama belakang. Ya, nama depan dot nama belakang @prodistik.coid. Ya. Sehingga kita isi dulu emailnya. Ya. Nah, ada keterangan lagi. Jika hanya memiliki nama depan, maka polanya adalah nama depan @prodistik.co.id. Karena ada orang yang cuman punya nama depan saja tapi tidak punya nama belakang. Yuk kita lihat di data pegawai. Ya, ini adalah gabungan dari nama depan dan nama belakang. Oke, gampang saja kita tulis sama dengan nama depan itu adalah kolom D. Kita gabungkan dengan dot gitu ya. Lalu nama belakang digabungkan dengan tulisan
at prodistik.coid. Oke, mantap. Kemudian saya kopikan. Nah, di sini ada sebuah contoh seseorang yang tidak memiliki nama belakang. Contohnya Ahmad ini. Si Ahmad ini hanya punya nama depan saja tanpa nama belakang. Sehingga harusnya dia hanya ahmad@prodistik.coid. Nah, maka kita harus ubah dengan rumus if pastinya ya. Jika nama belakang itu di kolom, ini harusnya di Jika nama belakang itu E2 sama dengan kosong ya, tidak ada nama belakangnya, maka rumusnya hanya seperti ini, tanpa nama belakang, langsung nama depan @prodistik.coid. Sedangkan kalau ada nama belakangnya baru kita tambahkan nama belakangnya. Easy. Sehingga sekarang Ahmad sudah tidak ada dotnya. Ahmad langsung prodistik.coid. Oke, lanjut. Kita ke tanggal mulai bekerjanya tadi ya. Tanggal mulai bekerja kita ambil dari VLOOKUP ya, lookup value-nya adalah ini. Kemudian ambil dari data mulai bekerja, berarti kolom A, B. Saya ambil kolom kedua. Saya enter. Mantap. Oh, gini lagi kan? Oke, gini lagi. Oh, nggak mau. Kita ubah dulu jadi general. Kemudian kita hapus, kita enter. Good. Double klik, klik. Iya. Oke, baik. Jadi errornya seperti itu. Kita harus pandai-pandai mencari caranya. Dan di internet sudah banyak sebenarnya cara-caranya ya. Dan ini sering terjadi. Maka tujuan saya memberikan data yang atau beberapa kasus yang aneh-aneh itu memang kadang terjadi ya, terjadi di dunia nyata, terus kita bingung gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tadi ada keterangan, tidak semudah itu ya, karena ada beberapa karyawan yang ternyata seperti ini. NA ini singkatan dari not available. Jadi si Rahmat Andara ini kenapa dia NA? Karena di dalam data sheet mulai bekerja itu tidak ada ya. Dan di ketentuannya jika ya mulai bekerjanya tidak ditemukan, maka dianggap tanggal 1 Januari ya. Oke, yuk kita ganti rumusnya. Jadi jika tidak ada, maka kita akan ganti dengan 1 Januari ya. Kita pakai if, akan tetapi tidak if seperti itu ya. Di sini ada if error sama if NA. Ini adalah salah satu cara untuk menghandle not available ya, if na. Sehingga teman-teman kalau nanti rumusnya not available bisa diganti sesuatu ya. Nah, contoh if not available, if na, kalau VLOOKUP ini hasilnya not available, maka misal kita ganti 0, misal. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau dia not available, maka nilainya diganti dengan 0. Oke, pakai if na. Padahal tadi kita pengen tanggal ya. Tanggalnya kita pakai date gitu ya. Tanggal
1 Januari 2020, berarti saya tuliskan 2020,1,1. Oke, seperti itu. Jadi kalau dia not available atau NA tadi, maka kita ganti dengan 1 Januari 2020. Enter. Oke, mantap. Nah, ini kenapa 43831? Ini adalah kode dari 2020 tanggal 1 ya. Nah, kita bisa ubah di sini jadi date. Nanti akan berubah seperti ini. Oke ya. Sehingga kita ubah dulu ini semuanya, kita tambahkan dengan ISNA tadi. Oke, sehingga orang tadi yang di kolom baris 90, nah ini tanggalnya adalah dianggap 1 Januari 2020 ya, contohnya ini. Dan kawan-kawannya seperti ini juga dianggap 1 Januari 2020. Nah, lalu ada sedikit keanehan gitu ya, ada sedikit keanehan. Anehnya di mana? Karena sebenarnya ya 14 Maret ini 2002 ini, Maret 2002 ini bukan berupa tanggal tapi tulisan biasa. Ini trik soal berikutnya. Jadi tidak semudah itu kita bisa menggunakan nilai ini. Nah, ternyata sumber kesalahannya bisa kita lihat ada di data mulai bekerja. Di data mulai bekerja memang tanggalnya adalah seperti ini. Aneh ya. Oke. Nah, ini triknya di Excel ya. Seumpama kita tulis 2 April 2011 seperti ini, maka dia dianggap tulisan biasa. Tapi coba kalau kita ganti seperti ini, saya kasih spasi, kemudian saya enter, BIM salah BIM, dia berubah menjadi tanggal. Berubah menjadi tanggal. Begitu juga dengan November. Ya, 14 November 2012 saya enter. Nah, langsung otomatis diubah sama Excel menjadi bentuk tanggal. Ya, bukan angka. Kenapa? Kalau angka kalau berupa angka atau tanggal bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Tapi kalau berupa tulisan tidak bisa dihitung. Ya, misalkan besoknya tanggal berapa? Nah, ini kita bisa tambahkan dengan tanggal berikutnya. Nah, tapi kalau seperti ini tidak bisa. Oke, lanjut. Agustus, saya kasih seperti ini. Ternyata tidak ngefek. Karena apa? Komputer saya menggunakan settingan Inggris. Sehingga tidak tahu Agustus itu apa. Dia taunya adalah August. Ya. Seperti itu. Maka saya akan tunjukkan cara yang mungkin mudah dikerjakan karena bisa dilogika, adalah kita ganti ya, karena komputer saya ini komputernya orang bule gitu ya, settingan bule, maka saya ganti dulu yang berbahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Caranya agak manual, mungkin teman-teman ada yang bisa nanti mencoba cara yang lebih cepat bagaimana. Yuk kita coba, kita ganti yang asalnya bahasa Indonesia kita ganti dengan bahasa Inggris ya. Oke, yang pertama Januari kita ganti dengan Januari seperti ini. Oke, kita ubah Januari menjadi Januari yang berbahasa Inggris. Oke, kemudian Februari ya, saya ubah menjadi Februari. Saya replace. Sudah ganti-ganti sendiri kan? Oke, kemudian Maret saya ganti dengan March. Oke, saya replace, berubah. April, saya ubah menjadi April. Nah, sambil saya replace. Nah, di dunia nyata banyak banget data-data itu yang tidak normal seperti ini. Maka mau tidak mau kita harus membetulkan data itu terlebih dahulu. Ya. Jadi beneran terjadi
di dunia nyata itu data-data itu masih semrawut, ya, masih semrawut, sehingga kita harus ubah dulu ya ke bentuk yang normal, dan itu butuh waktu memang, ya. Oke, jadi jangan dikira kalau kita bermain dengan Excel itu datanya akan lancar-lancar saja, gitu ya. Datanya mungkin nanti tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin datanya sejelek ini, ya. Datanya sejelek ini. Oke, saya sampai September. Oke, kemudian Oktober, kemudian November, saya ganti November, terakhir Desember, saya ganti dengan December. Replace all. Mantap. Oke, close. Sudah berubah menjadi bentuk tanggal yang sebenarnya. Kita lihat simsalabim, oh, tanggal mulai bekerjanya sudah berupa tanggal yang betul. Tinggal kita format, ya, kita tinggal format menjadi date. Saya pakai ini. Oke, mantap, selesai. Oke, berikutnya asal kota, ya. Petunjuknya asal kota itu diambil dari nomor KTP juga. 4 digit pertama dari nomor KTP digabungkan dengan master kota. Yuk, saya gunakan left lagi, saya suka left ini. Kemudian saya ambil 4 digit. Oke, saya akan dapatkan kodenya, tapi yang diminta adalah nama, ya. Oke, maka kita bisa gunakan VLOOKUP, atau kalau teman-teman suka dengan indeks, silahkan indeks, ya. VLOOKUP ini, koma, kemudian master kotanya saya pilih kolom B dan C, kemudian saya ambil 2, saya tutup, saya enter. Ternyata not available, padahal datanya sudah benar tadi, ya. Nah, datanya sudah benar tadi, 3522, ya, 3522. Ya, 3522 di sini ada, tapi ternyata dia dianggap not available. Nah, ini pun juga sering terjadi, teman-teman. Kesalahan seperti ini juga sering terjadi, ya. Jadi ini real, problem real di dunia nyata pada saat kita mengolah data dengan Excel. Nah, ini terjadi karena ketika kita menggunakan left, maka di situ dia berupa angka, yang berupa angka, tapi angkanya berupa string, berupa tulisan, ya. Jadi berupa teks 3522. Padahal di master kotanya dia berupa angka. Salah satu kriterianya teman-teman bisa lihat, kalau dia rata kanan itu berarti dianggap sebagai angka. Sedangkan kalau rata kiri itu biasanya dianggap sebagai tulisan, ya. Tadi, nah seperti ini, rata kiri ini dianggap tulisan atau dianggap sebagai teks. Maka ini harus kita dapatkan nilainya, bukan teksnya. Maka kita bisa gunakan value. Nah, kita bisa cocokkan berdasarkan nilai atau angkanya. Kita enter, keluarlah kotanya. Sip. Oke, simpan. Lanjut soal berikutnya. Email sudah. Nah, kemudian ada yang namanya kolom M diisi dengan gaji. Gajinya di sini sudah ada gaji awalnya. Kemudian seseorang itu akan ditambahkan bonus 10% jika dia sudah mengabdi di perusahaan itu minimal 15 tahun. Sehingga kita harus cek berapa lama pegawai itu mengabdi di perusahaan Prodistik, ya. Kemudian kalau ternyata dia minimal 15 tahun, maka gajinya ditambahkan 10% dari gaji awalnya. Nah, di sini teman-teman ada kriterianya, tidak boleh menambahkan kolom bantu atau sheet bantuan. Jadi teman-teman harus ada di sini, tetap di sini. Oke. Baik,
kita cek dulu, kita pengen tahu berapa lama orang itu sudah bekerja di sini. Oke. Nah, berapa tahun gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa gunakan kolom mulai bekerja. Nah, kolom mulai bekerja itu kemudian dilihat selisihnya dengan tanggal sekarang. Ya. Oke, jadi kita ambil tanggal sekarang itu pakai now. Ya. Kemudian dikurangi dengan dia pertama kali bekerja. Tanggal mulai bekerja. Oke, now dikurangi sheet G2. Saya enter, jadinya seperti ini. Seperti biasa, nyeleneh, langsung dianggap sebagai date. Ya, oke, paling gampang kita ubah menjadi general atau menjadi number. Ya, kalau saya ubah menjadi general, hasilnya seperti ini. Inilah ya berapa lama orang ini bekerja. Ya, dimulai dari now dikurangi dengan G2. Artinya ini masih dalam bentuk tanggal. Ya. Karena ini tanggal, maka kita harus bagi dengan 365 karena 1 tahun ada 365 hari. Penyakitnya keluar lagi. Jadinya adalah tanggal. Gampang. Ubah aja menjadi number. Ubah menjadi number lagi boleh, atau ubah jadi general lagi boleh. Nah, kelihatan di sini ya. Dia sudah mengabdi 18 tahun. Berarti ini nanti dia berhak mendapatkan bonus ya 10%. Ya. Oke, maka kita gunakan rumus saja jika dan maka. Jika dia mengabdinya lebih dari atau sama dengan 15, maka gajinya adalah gaji yang lama ditambah bonusnya 10% dikali dengan gaji lamanya dia. Kalau dia lebih dari 15 tahun, lebih dari sama dengan 15 tahun. Kalau enggak, ya sudah, gaji lamanya saja yang dipakai. Tara, saya copy, jadi ya, jadi orang ini karena 18 tahun mengabdi, dia dapat tunjangan atau tambahan bonus 10% atau 0,1. Nah, sedangkan ini masih belum, jadi dia tidak mendapatkan bonus. Ya, selesai untuk gaji atau bonus. Lanjut, berikutnya adalah soal yang nomor 7. Soal yang menakutkan karena judulnya menggunakan makro. Padahal makronya di sini adalah makro yang biasa. Ya, tidak ada programming sama sekali. Karena apa? Di sini tugasnya kita diminta untuk mengkopikan data-data dari sheet pegawai ke masing-masing sheet yang ada. Ya, ada sheet marketing, ada teknisi, gudang, penjualan, dan produksi. Ya, kita kopikan pegawai-pegawai yang sesuai ke masing-masing sheet. Nah, ini diminta menggunakan makro. Nah, teman-teman sekalian jangan takut, makronya di sini masih makro biasa karena makronya adalah makro recording. Ya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk melakukan otomasi, ya, maka kita bisa menggunakan recording. Yuk kita lihat caranya. Nah, kita lihat di data pegawai di sini, ini bagian produksi dan lain sebagainya. Maka bagian produksi, si orang ini, M Intan ini harus masuk ke produksi. Nah, caranya gampang. Kita lebih enak kita masukkan sebagai tabel dulu, format as table. Sehingga kita bisa mudah untuk melakukan filter. Nah, kita bisa filter ini. Nah, mau filter berdasarkan apa? Oke ya. Maka dari sinilah kita berpijak untuk melakukan makro. Ya, untuk mengeksekusi makro. Oke, kalau makro itu ada di tab developer, lalu kita bisa record makro. Ya, kita mulai merekam makronya. Oke, yang pertama kita klik di sini run makro.
Kemudian kita beri nama pisah karena memang di situ di soal instruksinya diberi nama pisah. Kemudian untuk mengeksekusinya menggunakan shortcut Shift Ctrl Shift M. Berarti saya tambahkan di situ Shift M, saya tekan tombol Shift kemudian M. Kemudian saya OK. Nah, makronya sudah merekam. Tanda-tandanya adalah di sini tulisannya stop recording. Ya. Oke, saya filter dulu ya. Kita akan ambil yang ada di marketing. Oke. Saya hilangkan, tinggal marketing, lalu saya OK. Seperti biasa kita ambil semua datanya. Saya copy, saya masukkan ke marketing. Ya. Seperti itu saja. Jadi ini adalah yang marketing saja. Semua orang yang ada di marketing. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kita filter berdasarkan marketing. Kemudian kita copy, kita paste. Kalau sudah, balik lagi, kita centang dulu. Ya, marketingnya kita hilangin. Berikutnya adalah teknisi. Kita cari teknisi. Kita OK. Ctrl C. Kita paste ke sini. Teknisi saja. Lanjut dengan gudang. Lakukan hal yang sama. Kita hilangkan teknisi. Kita masuk ke gudang. Kita OK. Saya copy datanya, saya paste ke gudang. Berikutnya ada penjualan, lakukan hal yang sama. Saya ubah ini menjadi penjualan. Saya OK, saya copy, saya pindah, saya paste. Terakhir produksi, tinggal saya filter lagi, saya hilangkan penjualan. Saya masukkan ke produksi, saya OK, saya copy, masuk ke sheet produksi, saya paste. Ya, kalau sudah selesai tinggal stop recording makronya. Kalau sudah teman-teman bisa klik di makro, kemudian di sini sudah ada makro name pisah, diklik edit, di situ muncul source code-nya. Iya, ternyata soal ini mudah. Hanya sekedar melakukan otomasi, ya, hanya sekedar melakukan otomasi mengcopy paste. Jadi kalau teman-teman punya nanti pekerjaan yang nanti berulang gitu ya, nah maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan makro. Itu akan mempercepat pekerjaan kita. Oke, soal nomor 7 selesai. Soal terakhir nomor 8 adalah membuat surat pemberitahuan ucapan selamat kepada pegawai yang sudah bekerja minimal 15 tahun. Ucapan selamat atas kenaikan gajinya. Nah, di sini adalah contohnya surat seperti ini kemudian dikirimkan ke semuanya. Ya. Di sini tulisannya buatlah surat pemberitahuan ucapan selamat kepada semua pegawai tapi yang bekerja minimal 15 tahun. Sama di sini tidak ada batasan ya, tidak ada batasan, maka kita bisa menggunakan cara yang efektif, kreatif sesuai dengan imajinasi kita. Oke. Baik, karena di sini sudah diberikan clue, kita bisa menggunakan mail merge. Oke. Mail merge-nya saya gunakan Word saja. Saya blok kode ini, saya copy. Kemudian saya paste di Word. Kita akan mengisikan data-data ini diambil dari data Excel. Ya, dan mail merge ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman punya datanya, kemudian mau menggunakan otomasi, mau melakukan otomasi. Ya, contoh membuat sertifikat. Ya, saya sering membuat sertifikat, saya gunakan mail merge. Ya. Oke, baik. Kolom bantunya kita buat dulu, teman-teman.
ya, karena kita tidak ada batasan maka kita bisa gunakan kolom bantunya. Oke, supaya lebih mempermudah kita dalam mengeksekusi. Kolom bantunya kita tambahkan di pegawai. Tambahkan lama mengabdinya, lama mengabdi. Karena di soal diminta mengirimkan ke semua pegawai yang sudah mengabdi minimal 15 tahun. Jadi tidak semua. Maka di sini saya minta kolom bantu lama mengabdinya. Oke. Saya gunakan tadi rumusnya. Saya copy aja di sini. Now dikurangi apa tadi? G2 kemudian dibagi 365. Saya ubah lagi menjadi number saja. Oke, sehingga ketahuan di situ lama mengabdinya 18 tahun. Jadi M Intan ini akan mendapatkan email gitu ya, akan mendapatkan email atau mendapatkan surat bahwasanya gajinya sudah naik gitu ya. Boleh seperti itu ya, atau bisa menggunakan cara yang lain. Oke, baik, kita kembali ke Word ya. Ini adalah kolom-kolomnya, ada nama depan, nama belakang, kita bisa tuliskan di sini ya. Nah, kita mulai dari mailing ya. Di Word kita tambahkan mailing. Kemudian di sini ada resipien. Kita menggunakan data yang sudah ada. Ya. Kita masuk ke datanya. Saya cari data saya. Oke. Kemudian ini filenya. Lalu ketahuan di situ ada sheet-sheetnya. Saya ambil sheet pegawai. Oke, lalu saya oke. Kita sudah siap melakukan mail merge. Oke. Nah, kita akan insert fieldnya. Tadi kita minta nama depan, lalu nama belakang. Oke, kemudian kita disuruh ngisikan alamat. Tinggal dihapus saja. Kita insert field dari alamat. Lalu ucapan selamat, sudah dapat bonus. Ya, bonusnya berapa ditambah gaji akhirnya kita ambil dari kolom ini. Lalu pemberitahuan dikirim lewat email, saya masukkan di sini kolom email. Ya, supaya lebih cantik ya, padahal tidak perlu. Kita bisa blok, kemudian kita bold data-data yang terkait ini. Saya bold. Oke, kalau sudah kita bisa preview. Nah, seperti ini jadinya. Ya, ini data-data pegawainya. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini adalah semua karyawan, ya, semua karyawan. Oke. Nah, kita pingin yang hanya mengabdi minimal 15 tahun. Maka kita akan filter. Oke, cara filteringnya kita kembali ke edit resipien tadi. Ya. Kemudian di situ ada filter. Nah, filternya berdasarkan apa? Oh, berdasarkan tadi lama mengabdi yang lebih dari atau sama dengan, kita gunakan greater than or equal. Saya ganti dengan 15. Ya, kalau teman-teman pernah menggunakan Excel cara seperti ini pasti tahu. Ya, di Excel pun ada bagaimana melakukan filtering ya dengan cara seperti ini. Jadi lama mengabdinya greater than or equals 15. Lalu saya oke. Iya. Datanya difilter lagi oleh Word lalu di oke. Ya, boleh dengan cara seperti ini, boleh dengan cara yang lain. Misalkan teman-teman membuat sheet bantuan juga boleh. Jadi ada sheet tersendiri khusus untuk karyawan yang
bekerja minimal 15 tahun. Ya, dan ini coba kita preview. Hasilnya adalah iya, tidak semuanya. Kalau tadi 1.700-an pegawai, nah sekarang hanya beberapa karyawan saja yang diberi email atau dibuatkan suratnya. Kalau di sini contohnya ada 61 karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji. Ya, baik, seperti itu penjelasan dari saya. Harapannya teman-teman semangat lagi belajar Excel karena manfaatnya sangat besar, terutama untuk pengolahan data. Dan ingat ya, kita tidak bisa berharap data yang kita dapatkan itu data yang bagus-bagus semua. Terkadang datanya jelek seperti yang tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kadang ada muncul beberapa kesalahan teknis, misalkan ternyata yang muncul rumusnya. Nah, itu sering terjadi. Oke, tetap semangat. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.